Assalamualaikum sahabat iman yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi kabar gembira sekaligus peringatan, dan sebagai penyembuh. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan, beberapa di antaranya secara singkat yaitu para penghafal Al-Quran akan memberikan keberkahan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat kehormatan orang tua dari anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Allah juga akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Oleh karena itu, marilah kita coba belajar tentang mushaf, dan rumus cepat belajar Quran dari guru kita, Ustadz Adi Hidayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf apa yang cocok untuk tahsin? Mushaf tahsin. Mushaf dibagi 3 bagian. 1. Mushaf tajwid. Kedua, mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz. Jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tolong fokuskan pada tujuannya dulu. Kalau Anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan, maka cari mushaf tajwid. Awas, hati-hati, cari mushaf tajwid. Apa cirinya? Kalau saya lebih cepat ya, kalau ingin cepat mendapatkan mushaf tajwid, antum cari yang terbitan Menara Kudus itu, yang lokal, ya, yang Menara Kudus itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu, ya. Nah, itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid. Tajwid, ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Kalau dulu tahsin itu nggak ada, adanya tajwid. Karena tajwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Lihat di kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman yang pertama paling kanan sebelah atas. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu bihi haqqahu mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi tajwid ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani latil qur'ani alamatul qiyam min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sanul lisani al-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Di belajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar, kenapa belajar dari yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah, makanya penting ditahsin lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar, cari mushaf tajwid. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai, maaf ya, pakai warna itu. Ada yang warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, dan diberi di bawahnya tanda wakafnya. Ya, tapi mushaf warna ini saya tidak melarangnya, silahkan saja. Tapi kata para pakar, itu cenderung agak lambat dalam belajar. Karena ketika Anda membaca, Anda berpikir 2 kali lipat. Lihat warna ke bawah, baru simpulkan. Lihat warna, baru baca lagi. Masalahnya ketika tidak ada warnanya, itu jadi masalah. Paham? Nah, yang lebih cepat, Anda gunakan mushaf tajwid. Di antaranya ada yang terbitan Menara Kudus. Apa keunggulannya? Kalau mushaf Madinah, mushaf Libanon, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tajwid yang terbatas. Misal 4 atau 5 tanda saja. Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirah. Akhirah. Tulisannya begini. Al-akhirah. Perhatikan. Kalau di pusat-pusat luar itu ditulisnya seperti ini, wa bil akhirah. Nah, orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya, dia akan melihat kalau harakat fathah seperti ini, bukan fathah tegak, itu bacaannya pendek, nggak ada madnya. Maka dia akan baca keliru. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena itu di sebagian tanda ada yang diberikan tanda begini lagi. Ya. Nah, orang-orang di Arab kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini, langsung seperti ini? Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran. Karena terbiasa mendengarkan, maka tanda-tanda tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja. Nah, mushaf Menara Kudus itu memberikan tanda sampai spesifiknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini. Sehingga dibacanya ketahuan 2 harakat. Kalau ada misalnya huruf H begini, diberikan tanda waw di sininya. Supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang 2 harakat. Paham terus ini? Baik. Yang kedua ada mushaf tafsir. Ya, mushaf tafsir. Kadang-kadang dipecah. Ada yang potongan-potongan, ada yang misalnya yang terjemahan, ada yang sampingnya ada asbabun nuzul, asbabul huruf dan sebagainya, itu mushaf tafsir. Jadi kalau Anda ingin memahami makna Al-Quran, cari mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz untuk menghafal. Saya ulang, mushaf tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Ciri paling gampangnya,
cari oleh Anda mushaf-mushaf yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok. Misal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sampingnya ditulis dzalika. Alladzina walladzina, itu disebut dengan mushaf tahfidz. Nanti insyaallah kalau yang kami sudah dicetak lagi, nanti insyaallah kalau ada kuotanya kita coba bagikan, mudah-mudahan nanti antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ. Ya, dan kita tidak jual, itu hanya untuk dibagikan saja untuk mushaf belajar menghafal Al-Quran. Saya mau tanya sebentar, mau hafal Quran? Mau. Saya ulang, mau hafal Quran? Mau. Yang mau boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Saya kasih contoh cepat ya. Masih ada waktu? Masih. Ini saya buat simulasi. Ya. Nanti kalau ada waktu yang lain, nanti kita bikin daurah untuk hafalan Quran saja. Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang, bukan. Ini metode dari Quran langsung. Bagaimana Quran dihafalkan. Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan. Biasanya nanti semua penghafal Quran itu akan mengalami semua metode ini. Dan begitu dia hafal Quran, biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ya, ada metode menghafal Quran semudah tersenyum, ya. Udah senyum-senyum nggak hafal-hafal, ya kan? Baik, bukan masalah metodenya, yang salah adalah pengalaman Anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan. Ya, saya beri contoh misalnya, ada yang disebut dengan at-taisir. At-taisir itu metode menghafal, saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja, ya. Nanti teori-teorinya barangkali lain kesempatan. Lihat sini. Anda membagi kepada 6 hari, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Jumat, khusus untuk Raja. Perhatikan, fokus ya, pelan-pelan. Bisa. Anda hafalkan hari Sabtu, jangan banyak-banyak, 2 ayat aja dulu. Mulai dari awal. Ingat, jangan banyak-banyak, jangan tertipu oleh setan. Setan minta yang banyak-banyak, sudah banyak, lupa nanti. Mengulangnya tidak mau lagi. 2 saja dulu. Nanti Anda ulangi dalam salat-salat sunnah. Syuruk, baca, rakaat pertama 1 ayat, kedua 1 ayat. Salat duha, baca lagi. Rawatib 12 rakaat, baca lagi. Puncaknya saat tahajud, Anda baca kembali. Rakaat pertama baca ayat pertama, kedua ayat yang kedua. Hari Ahad misalnya, tambah kemudian 1 ayat. 2 tambah 1 berapa? 3. Baik. Dari 3 ini misal, baca rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Jadi berapa? 3 ayat. Baik. Selanjutnya, Selasa misal, Anda tambahkan lagi, 2 ayat lagi. Berapa? 5. Rakaat pertama 3 ayat, kedua 2 ayat. Rabu misalnya, tambah 2 ayat lagi. Berapa? 7. Misal, 7. Rakaat pertama 4, kedua 3. Baik, untuk Kamis, misal, oh ini Selasa, Rabu istirahat dulu. Jangan dulu baca. Anda ulangi aja, ulangi sampai itqan. Itqan itu kalau saya sampaikan, semudah Anda membaca Al-Fatihah. Kalau dibolak-balik bisa hafal. Setelah Malik, Iyyaka na'budu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Nah, seperti itu hafalannya. Kamis nanti hafalkan 1 ayat lagi. Ya. Maaf, misal 4 tambah 3 7. Ini tidak menghafal dulu. Kamis misalnya, misal tambah 3 ayat supaya genap 10. Misal saja. 7 tambah 3 berapa? 10. Rakaat pertama misalnya 5, kedua 5. Atau pertama 6, kedua 4. Jumat khusus untuk mengulang, jangan menghafal. Nanti Anda coba, Anda tingkatkan seperti ini. Misal mengulang, rumusnya begitu menghafal subuh, kemudian praktekkan, diulang lagi saat sholat tahajud. Pelan-pelan, Anda praktekkan, nanti ada makna yang melekat dalam diri Anda. Menghafalnya kata Quran, subuh. Diulang dalam sholat sunnah. Dipraktekkan dalam malamnya. Begitu malam dipraktekkan, insya Allah ini akan terjaga Qurannya. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi banyak. Nanti kalau sudah jadi penghafal Quran, biasanya setiap hari itu 5 juz. Mulai Sabtu 5 juz, Ahad 10 juz. Setiap selesai sholat, subuh 1 juz, duhur 1 juz, asar 1 juz, isya 5 juz. Ini 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz. Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya berikan contoh cepatnya misal. Mohon izin ya, kalau saya agak cepat. Sebab saya ini biasa. Pertama sendiri, kemudian angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri, ya. Baik, antum tenang aja. Perhatikan sini. Saya berikan simulasinya. Lihat sini. 1 2 3 4
5. Lihat, saya ajarkan cara cepat bagaimana menghafal Al-Quran dengan nomornya sekaligus. Perhatikan ya, pelan-pelan, fokus, siap. Baik, bismillah. Saya hitung, insya Allah antum gak nyampe 5 menit sudah hafal 5 ayat dengan nomornya. Baik, saya mulai dari sekarang. Lihat sini, saya terangkan dulu baru saya mulai cara menghafalnya. Saya tuliskan, ini alif lam mim, bisa. Dzalikal kitabu la raiba fi, saya potong dzalika. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib, saya tuliskan alladzina. Ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, saya tuliskan walladzina. Ayat 5-nya ulaika ala hudam min rabbihim, saya tuliskan ulaika. Baik, sekarang perhatikan. Nomor 1 alif lam mim, 2 dzalika, 3 alladzina, 4 walladzina, 5 ulaika. Kelihatan? Baik, sekarang perhatikan cara menghafalnya. Kalau Anda ingin mulai menghafal, misal hafal kuat dari awal sampai dengan ke atasnya, maka mulai lihat dulu yang paling atas. Apa yang paling atas? Alif lam mim. Kalau saya sebutkan nomor berapa ini? Baik, kalau saya sebutkan 1, Anda sebutkan ayatnya. 1 apa? Baik, sekarang perhatikan. Kalau saya sebutkan ini 1, alif lam mim. Kemudian lihat yang selanjutnya, paling bawah, 5. Apa 5? Baik, 1 apa? 5 apa? Nah, sekarang lihat. Berarti kalau ada di antara ini, itu yang pertengahan. Anda hafal awalnya, Anda hafal ujungnya. Berarti pertengahannya itu 2, 3, atau 4. Sekarang perhatikan yang mirip-mirip. 1 apa? 5 apa? Sekarang perhatikan. 3 dengan 4. 3, alladzina. 3? 3? 4, tinggal pakai wawu. Walladzina. 4 apa? Baik, 3 apa? Tinggal 2, dzalika. Baik, ulangi. 1 apa? 5 apa? 3 apa? 4 apa? Baik, 2 apa? Baik. Hadap ke sana. Bismillah. Bismillah. 1, Alif lam mim. 5, Ulaika 3, alladzina 2, dzalika 4. walladzina. Gak nyampe semenit. Saya hapus dulu ya. Namanya siapa sih? Syekh Rashid. Syekh Rashid. Hafal Al-Quran? Insyaallah 30 juz. 30 juz. Baik. Sudah, gak usah ditanya. Alhamdulillah. Baik, untuk Syekh Rashid kami insya Allah berikan hadiah 5 juta untuk Syekh Rashid insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Nanti kita transferkan ya. Baik, antum yang belum hafal, lihat fokus ini, saya tunjukkan. Saya ulang, lihat sini. 1 apa? 5 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Perhatikan, ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita, maka ketika Anda melihat huruf pun yang muncul itu Al-Quran. Perhatikan, ini apa? Bukan, ini kosong, nggak ada apa-apanya. 2. Jadi begitu Anda terbayang huruf, yang terbayang Quran. Jadi begitu disampaikan, ingatnya Quran. Masya Allah, Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Nomor 6. Innal ladzina kafaru. Masya Allah. Ustaz, anaknya berapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Istri berapa? Alif lam mim. Terakhir ya. Nanti ada PowerPoint-nya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir ya. Ini hanya sekedar simulasi saja. Saya ingin tunjukkan. Alhamdulillah sahabat iman yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang mushaf dan rumus cepat belajar Quran dari guru kita, Ustadz Adi Hidayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kita kepahaman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.